Shalom semua pendengar firman Tuhan, terima kasih karena Anda menantikan pelajaran berikutnya. Puji Tuhan, video sebelum ini memberitahu kita tentang urutan hari yang sebenarnya menurut Alkitab. Yaitu, hari pertama adalah Minggu, hari kedua Isnin, hari ketiga Selasa, hari keempat Rabu, hari kelima Kamis, hari keenam Jumat, dan hari ketujuh Sabtu, yaitu Sabat. Jika saudara belum mendengar pelajaran itu secara detail, saudara boleh klik linknya ada di description video ini. Baik, pelajaran kali ini yaitu bilakah sebuah hari itu bermula? Atau jam berapakah sebuah hari itu bermula? Kebanyakan di antara kita mengatakan tepat pada jam 12.30 malam sebuah hari itu akan bertukar. Dan sebuah hari itu akan berakhir pada jam 12.30 malam juga. Hari itu berakhir dan hari itu juga bertukar. Tetapi apakah sama dengan pengertian Alkitab, saudara-saudari? Sebelum kita mengetahui bilakah sebuah hari itu bermula menurut Alkitab, ada beberapa ayat dalam Alkitab yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Barulah kita mendapat jawabannya. Saudara-saudari, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya itu ada berapa hari? Ada 6 hari kan? Dan hari yang ketujuh Allah berhenti dari pekerjaannya dan penciptaannya. Dalam penciptaan, hari pertama hingga hari ke-6, setiap kali selesainya Allah menciptakan sesuatu dalam hari tersebut, dikatakan di sana, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Lalu hari berikutnya Allah menciptakan lagi sesuatu dan jadilah petang dan jadilah pagi. Dan begitulah seterusnya sampailah hari ke-6. Pertanyaannya saudara-saudari, kenapa jadilah petang dan jadilah pagi? Kenapa bukan jadilah pagi dan jadilah petang? Apakah sebuah hari itu bermula pada petang hari? Atau bagaimana? Kita akan mendapat jawabannya nanti. Sebuah hari yang penuh adalah 24 jam, benar? Dan menurut zaman modern, sebuah hari itu bermula atau start pada jam 12.30 malam. Dan sebuah hari itu berakhir pada jam 12.30 malam. Tetapi menurut Alkitab apa? Apakah sama dengan istilah zaman modern? Mari kita lihat ayat ini, karena ayat ini memberi kita jawaban. Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu. Dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Kita sudah pelajari bahwa Allah berhenti dari pekerjaan yang dibuatnya pada hari ketujuh, yaitu hari Sabat, hari Sabtu. Dan dalam Alkitab, Allah memerintahkan kepada manusia bahwa hari Sabat harus menjadi hari perhentian penuh. Mulai dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Harus menjadi hari perhentian yang penuh. Jadi pertanyaannya, kira-kira jam berapa matahari terbenam? Mungkin kira-kira jam 6 macam Tuhan. Tetapi dulu tidak ada jam. Mereka mengikut terbenamnya matahari dan mereka akan tahu. Jadi artinya sebuah hari yang penuh dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Artinya pengertian Alkitab tidak sama dengan pengertian zaman modern. Sebelum kita lanjut lagi, ada satu istilah yang selalu kita dengar dan selalu juga kita gunakan. Apa dia, saudara-saudari? Pasti kita pernah mendengar dan menggunakan istilah malam Jumat, kan? Pasti kita tahu malam Jumat itu masih dalam hari Kamis. Benar kan? Pertanyaannya, kenapa di hari Kamis ada disebut malam Jumat, sedangkan hari itu belum bertukar hari Jumat karena belum jam 12? Kenapa? Untuk pengetahuan saudara-saudari, konsep malam Jumat itu adalah benar. Dengan konsep ini kita tidak menyadari bahwa kita masih menggunakan istilah Alkitab yang benar. Tetapi sayang saudara-saudari,
Hanya satu konsep itu saja kita ketahui dan masih mengikut konsep Alkitab. Karena kenapa? Karena malam-malam hari yang lain selain malam Jumat kita tidak gunakan dengan istilah Alkitab. Karena malam Sabtu kita katakan di hari Sabtu. Malam Minggu kita katakan di hari Minggu. Malam Isnin kita katakan di hari Isnin. Dan begitulah sampai hari Rabu. Tetapi di malam Kamis kita katakan malam Jumat. Apakah saudara tidak mengherankan hal ini? Malam hari-hari yang lain selain malam Jumat itu tidak menggunakan konsep Alkitab. Kita sudah lupa. Sebenarnya zaman-zaman dahulu menggunakan istilah yang benar, tetapi lama-kelamaan sehinggalah di zaman modern ini, kebenaran itu sudah tidak ada lagi, sudah dilupakan. Hanya tinggal sedikit saja kebenaran yang masih dituruti. Begitu juga dengan urutan hari, tetapi apabila sudah di zaman modern, urutan hari itu sudah berbeza, sudah diubahkan. Hari pertama bukan lagi hari Minggu, tetapi dijadikan hari Isnin. Padahal hari pertama menurut Alkitab adalah hari Minggu. Urutan hari sudah berubah dan hari dalam kalender juga diubahkan. Saya harap di tahap ini saudara tidak bingung ya. Jika saudara masih bingung, untuk menguatkan lagi dan membuktikan lagi bahwa sebuah hari itu bermula dan berakhir dari matahari terbenam hingga matahari terbenam, saya ingin membawa saudara-saudari pada cerita ketika Yesus disalibkan dan mati. Kita tahu Yesus mati pada hari Jumat. Dan kira-kira jam 3 Yesus menyerahkan nyawanya. Dan mayat Yesus tergantung di atas kayu salib itu sehingga hari mulai malam. Saat itu matahari mulai tenggelam dan Alkitab katakan, karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Kita sudah pelajari tadi bahwa sebuah hari itu bermula saat matahari terbenam. Jadi artinya sebelum matahari terbenam, mayat-mayat yang di atas kayu salib itu tidak boleh dibiarkan tergantung sampai hari Sabat. Karena setelah matahari terbenam, itu artinya sudah sah bahwa bermulalah hari Sabat. Sampailah besok sehingga matahari terbenam. Karena itu sebelum matahari terbenam, Yusuf dari Arimatea bergegas pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Karena hari Sabat itu adalah kudus, dan Sabat itu adalah hari besar. Tidak boleh mayat tetap tergantung di atas kayu salib. Karena itu Yusuf dari Arimatea bergegas meminta mayat Yesus sebelum matahari terbenam dan cepat-cepat mengurus penguburannya. Karena mereka pun harus menguduskan hari Sabat setelah matahari terbenam. Di tahap ini saudara-saudari, saya suka untuk mengenangkan sesuatu. Kenapa? Karena saudara tahukah bahwa ketika Yesus masih di atas kayu salib dan saat Yesus minum anggur asam itu, Yesus berkata, "Sudah selesai." Apa artinya saudara-saudari? Artinya pekerjaannya, rencananya sudah selesai. Ingat saudara-saudari, di manakah pernah terjadi persis seperti ini? Di mana? Mari kita dengar sama-sama. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Sangat indah saudara-saudari. Artinya Yesus mati dalam arti berhenti, berehat. Berhenti pada hari ketujuh, yaitu hari Sabat. Karena apabila matahari terbenam, saat itu sudah hari Sabat, hari ketujuh. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sangat ajaib, puji Tuhan saudara-saudari. Sebenarnya ini juga salah satu bukti yang menunjukkan Yesus itu adalah Allah dan pencipta, amin. Hari sudah bertukar, karena itu di awal penciptaan dikatakan jadilah petang, jadilah pagi. Artinya sebuah hari bertukar, petang saat matahari terbenam, bukan saat tengah malam. Itu bukan Alkitab ya.
Sekarang kita sudah tahu sebuah hari itu bermula dan berakhir menurut Alkitab. Saudara-saudari, inilah waktu yang setan berusaha ubahkan sehingga manusia tidak sadar. Dan dalam Alkitab juga sudah dikatakan lebih dulu. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Setan mengubah waktu dan hukum. Tentang waktu, kita sudah bahaskan bahwa memang sudah diubahkan. Hari sudah diubahkan dan sebuah hari itu bermula dan berakhir pun sudah diubahkan. Tetapi kita sudah pelajari menurut Alkitab yang sebenarnya. Jadi, marilah sama-sama kita gunakan konsep Alkitab yang sebenarnya. Pertanyaannya lagi, bagaimana dengan hukum? Apa benar sudah diubahkan? Apa benar setan sudah ubahkan hukum? Untuk mengetahui apa benar hukum diubahkan, teruskan nantikan pelajaran selanjutnya dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng agar kita mendapat pemberitahuan tentang pelajaran yang baru. Jangan lupa juga share, like, dan komen karena masih ramai lagi yang tidak tahu dan tidak sadar. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.